Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Di pagi hari yang indah ini saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita bekerja, sebelum kita bersekolah, sebelum kita kuliah, sebelum kita melakukan segala sesuatunya, baiklah kita hari ini merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, merenungkan setiap apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, baik itu mungkin sesuatu yang tidak kita suka maupun kita suka, tapi kita percaya bahwa semuanya ditentukan Allah dan baik adanya. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman saudara. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kalau Engkau sudah menjadikan kami sampai hari ini, Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami tidak mau jadi orang yang bersungut-sungut, kami tidak mau jadi orang yang mengeluh, karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik buat setiap hidup kami. Engkau adalah Bapa yang selalu memperhatikan setiap hidup kami. Kadangkali kami diizinkan sesuatu yang tidak baik yang kami alami karena Tuhan sedang menguji kami, untuk kami terus bersyukur dan melihat kebaikan Tuhan yang besar. Kami bersyukur karena Tuhan menjaga kami 7 kali 24 jam. Dan kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau. Kalau sebentar kami mau mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan buat setiap hidup kami, biarlah Engkau yang beri kami telinga seperti murid dan hati yang seperti hamba, untuk kami setiap ditegur, kami siap dididik oleh setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, haleluya Tuhan. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan pertama saudara. Ya, di pengenalan kita akan Tuhan tidak akan pernah sampai kemana-mana tanpa pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama kita dengan Yesus seperti Saulus di jalan menuju Damsyik. Ini sangat mempengaruhi perjalanan kita mengikut Dia. Doa singkat kita menerima Yesus dalam hati percaya, mulut mengaku. Dia seringkali menjadi pengalaman manis yang kita ceritakan sebagai pertemuan kita yang pertama. Tapi apakah demikian adanya? Apakah kita sudah mengalami yang Saulus alami? Seperti nanti saudara baca di Kisah Rasul 9 ayat 1-9. Apakah kita sudah mengalami yang Sida-sida dari Ethiopia alami? Di Kisah Rasul 8 ayat 27-39. Apakah kita mengalami ayam berkokok kepada kita? Seperti yang tertulis di Matius 26 ayat 74-75. Sebetulnya apa yang seharusnya terjadi dalam pertemuan pertama kita dengan Yesus? Apa yang terjadi? Pertanyaan itu, pertanyaan yang sama yang ditujukan Petrus waktu di hari Pentakosta. Hari yang diyakini sebagai lahirnya sebuah era gereja yang baru. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka menjadi sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Maka jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu lah, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Di Kisah Rasul 2 ayat 37-39. Suatu pertanyaan yang polos dan langsung yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan yang seharusnya kita perbuat? Lebih dari sekedar hati percaya dan mulut mengaku, tapi sebuah proses kelahiran baru. Seperti 2 Korintus 5 ayat 17. Kemustahilan yang dimungkinkan karena korbannya di Golgota. Kemustahilan yang Nikodemus pertanyakan di Yohanes 3. Petrus dengan ilham Roh Kudus mengatakan ada 3 elemen yang mewarnai pertemuan pertama kita di era yang baru. Era yang terjadi setelah kebangkitan Kristus, setelah turunnya Roh Kudus. Yang pertama yaitu pertobatan. Pertobatan yang benar akan membawa kita kepada kekristenan yang benar. Karena seringkali pertobatan kita hanyalah pertobatan yang tipis, tidak dalam. Tidak ada seorang pun yang tidak berubah ketika kita bertemu dengan pribadi yang luar biasa ini. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Pertobatan sejati terlihat dari seberapa kita berbalik dan menyerahkan diri kepadanya. Harus total dan menyeluruh. Di luar itu bukanlah sebuah pertobatan. Itu hanya ketertarikan kita kepada pribadinya. Karena tidak bisa dipungkiri Yesus adalah pribadi yang sangat menarik memang. Sejarah sudah menulis dan membuktikan, tapi ketika ketertarikan yang diinginkan, penyerahan sepenuhnya lah yang disyaratkan.
betulkah kita sudah benar-benar bertobat? Yang kedua, baptisan, saudara. Baptisan seringkali hanya menjadi suatu hal yang seremonial dan tidak berarti banyak dalam perjalanan mengikut Dia. Padahal baptisan selalu menyertai setiap pertobatan yang ditulis di Alkitab. Seperti ayat tertulis, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ketika kita dibaptis, maka yang terjadi adalah sebuah kematian di alam yang tidak kelihatan, baca alam roh. Jadi bukan sekedar simbol seperti kepercayaan selama ini, tapi benar-benar kita deklarasi mati. Adam yang lama mati, Adam yang baru menggantikannya. Lahirlah ciptaan yang baru. Inilah hal yang luar biasa. Roh Kudus, setiap pertobatan. Yang ketiga adalah Roh Kudus, karena setiap pertobatan selalu disertai dengan manifestasi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tidak akan ada kehidupan baru tanpa Roh Kudus. Tidak ada juga pengenalan tanpa Roh Kudus. Seperti ayat tertulis, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi bagaimana mungkin mengikut Dia tanpa Roh Kudus? Mengenal Roh Kudus adalah bagian dari kelahiran baru. Maka jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berita yang salah tentang keselamatan sejati, proses kelahiran baru yang benar, hanya akan membawa kepada Kristenan yang lemah dan sakit-sakitan. Tapi pertobatan, baptisan yang benar, dan kehadiran Roh Kudus akan membawa kepada iman yang kokoh dan pengenalan yang dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang diceritakan dalam sebuah perikop ketika Saulus bertobat. Pengenalan pertama Saulus bersama Tuhan di perjalanan menuju Damsyik, itulah perjalanan yang menentukan hidupnya ketika dia harus mengelola, dia harus mengajar jemaat-jemaat. Bahkan fakta tertulis bahwa Paulus menulis sebagian besar kitab perjanjian baru. Semuanya ditentukan dari pertemuan pertama waktu perjalanan Saulus menuju Damsyik. Tanpa pertemuan pertama, Saulus tidak akan banyak menulis dalam kitab perjanjian baru. Maka hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah pernah bertemu sama Tuhan, kalau hari-hari ini hidupmu sudah mulai kehilangan pertemuan pertama yang menentukan seluruh hidupmu ke depan, hari ini alami Tuhan lagi. Bagi saudara yang belum pernah bertemu sama Tuhan, saudara hari ini berdoa supaya Tuhan menemui saudara. Entah waktu saudara berdoa kali ini, entah waktu nanti di mimpimu, entah waktu nanti saudara ketika bekerja, entah nanti saudara waktu saudara bersekolah sedang mempelajari pelajaran. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan menemui kita. Tapi hari ini cukup berdoa supaya Tuhan menemui saudara. Dan itulah yang menentukan hidup saudara ke depan. Mari kita berdoa saudara. Olaraba santa kalaraba shikilaraba santa kalaraba santa kalaraba shikiraraba santa. Kolaraba santa kalaraba shikiraraba santa kalaraba shikiraraba santa kalaraba santa. Olaraba santa kalaraba shikilara. Bagi saudara yang belum bisa menyembah Tuhan, saudara mungkin engkau cukup katakan haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Katakan ikut dengan melodi ini saudara. Katakan haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ini semua menjadi doa kita saudara, supaya Tuhan menjumpai kita untuk kali yang pertama. Kalau saudara sudah mulai kehilangan cinta itu, hari ini minta Tuhan, Tuhan temui aku seperti Engkau menemui aku pertama kali Tuhan. Tuhan baik, haleluya, puji Tuhan, haleluya,
puji Tuhan saudara. Katakan haleluya puji Tuhan di tempatmu masing-masing. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya merasa Tuhan mulai menjamah hati kita masing-masing saudara. Ketika kita memujikan haleluya puji Tuhan, saya merasakan Tuhan sedang menjamah hati kita masing-masing. Engkau yang belum pernah merasakan kasih Tuhan, hari ini tiba-tiba ketika kau katakan haleluya puji Tuhan, engkau merasakan ada damai sejahtera yang turun atas hidupmu, ada sukacita yang turun atas hidupmu. Ya, katakan haleluya puji Tuhan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah pertemuan pertama ini yang selalu membawa kami terus berjalan dalam panggilan Tuhan, terus berjalan dalam janji-janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan segenap cintaku, aku sayang padamu, Engkau Yesus, kekasih jiwaku. Hanya Engkau Allahku, ku berjanji padamu, mengasihi seumur hidupku. Sama-sama belajar lagu ini saudara. Dengan segenap cintaku, aku sayang padamu, Engkau Yesus, kekasih jiwaku. Hanya Engkau Allahku, ku berjanji padamu, mengasihi seumur hidupku. Dengan segenap cintaku, aku sayang padamu, Engkau Yesus, kekasih jiwaku. Hanya Engkau Allahku, ku berjanji padamu, mengasihi seumur hidupku. Dengan segenap cintaku, aku sayang padamu, Engkau Yesus, kekasih jiwaku. Hanya Engkau Allahku, ku berjanji padamu, mengasihi seumur hidupku. Saudara sendiri katakan, oh yes,
aku sayang padamu Tuhan. Engkau Yesus kekasih jiwaku. Ya, katakan dengan hatimu saudara, hanya Engkau Allahku. Ya, ku berjanji padamu Tuhan, mengasihi seumur hidupku. Dengan segenap cintaku, aku sayang padamu. Engkau Yesus kekasih jiwaku. Hanya Engkau Allahku, ku berjanji padamu, mengasihi. Bapak, kami bersyukur karena hari ini Engkau menjumpai kami Tuhan. Engkau menjumpai kami sekali lagi. Engkau menjumpai kami sekali lagi. Hari ini kami berdoa untuk setiap yang mengikuti streaming ini, setiap orang yang mengikuti saat teduh ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menjumpai kami sekali lagi, bahkan lebih kuat daripada perjumpaan pertama kami, bahkan lebih dalam dari perjumpaan pertama kami. Hari ini kami berdoa Tuhan, seperti lagu ini katakan, dengan segenap cinta kami Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mau Engkau membawa kami mau Engkau untuk berjanji kepada kami, dan kami menjaga janji ini sampai seumur hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Yesus. Sertai kami untuk hari-hari yang akan datang, untuk janji-janji yang belum tergenapi. Biarlah kami terus untuk menantikan janji itu, karena kami mengasihi Engkau lebih daripada siapapun Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami. Terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus menunggu kami. Ketika kami terjatuh, Engkau yang selalu menunggu kami untuk bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu satu hari ini. Biarlah Engkau yang pegang kendali hidup kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan semuanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, selamat beraktivitas untuk satu hari ini saudara. Tuhan memberkati.